Pagi. Pagi, pagi, Pagi. pagi. Pagi-pagi. Oke, safety? Yes. 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 Healthy? Yes. 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 Accident? No. No. Oke, Oh. teman-teman, terima kasih untuk semangatnya. Walaupun terdengarnya ada yang girang, ada yang timbul ya, karena mungkin teman-teman sudah ada di lapangan. Baik, terima kasih teman-teman atas kehadiran dan waktunya. Terima kasih Mbak Desi, Mbak Agnes ya, ini teman-teman dari Aktivasi Jakban ya. Terima kasih telah memfasilitasi kami ya, kepada teman-teman di lapangan ya untuk melakukan training, safety training ya, yang mungkin memang sudah rutin kita lakukan di setiap hari Rabu ya. Kebetulan hari ini bergilir jadwal dari Jakban ya, Jakban. Nah, teman-teman harapannya hari ini teman-teman bisa mengikuti ya training yang akan disampaikan oleh tim K3KL. Artinya training ini bukan berarti kalian teman-teman gitu ya bekerja biar saya bayar apa saja yang ada nanti di depan ketika kita berhadapan dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan. Tentunya nanti ini adalah sharing diskusi, teman-teman juga bisa bertanya, mungkin bisa berbagi cerita ya. Nanti mungkin bisa dipandu dengan tim K3KL apa saja yang mungkin bisa kita diskusikan bersama. Intinya training ini adalah persiapan kita ya untuk menghadapi pekerjaan-pekerjaan kita nanti yang kita hadapi di lapangan. Mudah-mudahan dengan training ini sudah kita bekerja dengan sesuai SOP ya, tidak ada lagi yang namanya kecelakaan kerja karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Mungkin singkat saja dari saya, selamat menjalankan mengikuti training ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan kita bisa bekerja lebih baik lagi. Itu saja dari saya. Amin. Terima kasih teman-teman atas waktunya, mohon perhatiannya sebentar saja, mungkin sampai dengan jam 11:30 ya, teman-teman bisa saling mengikuti, yang mungkin bekerja bisa disambi juga, tapi tetap berhati-hati, jangan sampai bekerja dengan training jadi menimbulkan kecelakaan. Demikian, terima kasih. Saya coba yel-yel sekali lagi ya, yang semangat teman-teman. Oke, teman-teman siap? Mungkin bisa di-open mic-nya dulu. Semangat pagi. Pagi. Yes. 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 No. No. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Rika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Mbak Wulan atas waktu dan juga arahannya ya terkait safety training pada pagi hari ini. Mungkin selanjutnya kita coba dengarkan untuk pembukaan dari perwakilan aktivasi publik Jakarta dan Banten. Mungkin di sini ada Mas Aryo sebagai perwakilannya, boleh pada Mas Aryo. Silakan Mas. Ya Mbak, ini kata-kata Mbak berarti ya. Iya Mas, betul. Sebelum Ya, training siap. dimulai. Siapa? Terima kasih Mbak Anissa, Mbak Wulan, dan Mbak Rika nih atas kesempatannya nih. Kita sebenarnya sebelumnya jarang kali ya untuk pertemuan dengan rekanan ini untuk training online secara langsung. Mungkin dari teman-teman hanya safety briefing saja ataupun sidak ya biasanya. Nah, ini merupakan langkah preventif ya mungkin teman-teman sekalian untuk mitra dan internal kita juga sebenarnya. Jadi harapannya setelah ini teman-teman rekanan juga dapat meneruskan nih kepada bawahannya ataupun kepada tim lapangan secara langsung bagaimana proses-proses pekerjaan ataupun K3 itu bisa kita jaga ya sama-sama. Ya, Mbak Nisa mungkin itu aja. Mudah-mudahan teman-teman bisa menerima informasinya, menerima ilmunya yang akan kita laksanakan pada hari ini. Terima kasih sebelumnya. Ya, baik, terima kasih juga Mas Aryo mungkin atas pembukaannya nih. Jadi baiklah teman-teman, sudah tadi kita dengarkan pembukaan dan juga arahan. Mungkin selanjutnya kita akan melakukan pretest ya. Pretest, jadi di mana nanti coba diisikan untuk Google Form-nya. Kita coba berikan waktu
sekitar 10 menit ya, sampai 10-30 menit. Tapi nanti tetap kita buka linknya sambil teman-teman mengikuti materi yang akan diberikan oleh Mbak Anissa pada pagi hari ini. Oke, link pretestnya akan saya berikan di kolom chat. Oh, sudah ada ya. Sudah ada di kolom chat untuk link pretestnya. Silakan bisa diisikan ya. Ini coba kita tunggu sampai 10.30. Nanti untuk 10.30 sampai ke depannya teman-teman bisa tetap mengisikan sambil mengikuti materi yang ada. Silakan untuk rekan-rekan semuanya. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia.
Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Makasih aja. Karena tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Ada yang mana sih? Jakban ya? Oke, baik rekan-rekan semuanya, mungkin sudah sebentar lagi 10.30 ya untuk pengisian pretest untuk safety training pada pagi hari ini. Selanjutnya mungkin langsung saja kita dengarkan ya materi yang akan dibawakan oleh Mbak Anissa untuk safety training pada pagi hari ini. Mohon disimak rekan-rekan semuanya. Silakan Mbak Anissa. Baik, terima kasih banyak Mbak Rika atas tadi ya sudah pembukaannya. Dan untuk kegiatan pada hari ini rekan-rekan untuk safety training. Jadi kita memasuki untuk materi ya. Nanti kami akan sharing materi ataupun nanti di akhir kita akan diskusi ataupun tanya jawab ya. Boleh jika ada yang ingin ditanyakan. Oke, rekan-rekan, saya Anissa yang akan membawakan sedikit materi pengenalan dari dasar-dasar K3 untuk hari ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk share screen ya. Oke, baik. Sudah terlihat ya di layar ya untuk share screen-nya ya? Sudah Bu, sudah terlihat. Sudah lihat. Oke, siap. Sebelum saya mulai mungkin dicek ombak dulu nih ya, masih pada memperhatikan, mungkin masih pada di depan laptop atau depan handphone atau tidak ya. Saya izin untuk yel-yel, semangat pagi.
Pagi, Pagi, pagi. 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 Oke, masih pagi ya, sayangnya baru fresh juga nih habis sarapan. Harus semangat. Oke, rekan-rekan. Oh, belum sarapan. Oke, sambil disambut sarapan, nggak apa-apa, Mas, Mbak. Iya. Oke, saya izin untuk memberikan materi. Jadi pada sesi training hari ini ada beberapa bahasan ya yang nanti akan kita sharing bersama-sama. Ini yang pertama ada dasar hukum dari ketiga sendiri, baik dari peraturan perundang-undangan maupun dari peraturan-peraturan lainnya. Lalu dari sistem manajemen dari K3 itu sendiri atau yang biasa kita tahu untuk SMK 3. Lalu dari dasar-dasar K3 mungkin dari poin-poin hal-hal yang harus kita paham ya dari K3 itu apa sih sebenarnya. Lalu selanjutnya yang ada prosedur dan standar utamanya, lalu ada bagaimana nanti pelaksanaan dari K3 itu sendiri, apa saja yang harus kita lakukan. Lalu yang keenam ada pencegahan dan pengendalian dari resiko ataupun bahaya yang kita dapat temui. Yang terakhir adalah dari situasi menghadapi tanggap darurat kebencanaan. Oke, rekan-rekan, yang pertama yang kita harus kenali dulu, yang kita harus tahu dulu adalah dari dasar hukum K3. Apa yang melandasi peraturan di K3 sendiri? Yang pertama itu ada dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Jadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah peraturan atau undang-undang pertama kali yang melandasi dari K3 itu sendiri. Dan walaupun sudah cukup usang ya untuk umurnya dari tahun 1970, tapi undang-undang sendiri ini masih dijadikan sebagai dasar untuk peraturan K3 itu sendiri. Lalu ada dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Untuk SMK 3 sendiri diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 50. Lalu untuk peraturan-peraturannya yang bisa rekan-rekan lihat di layar. Dan untuk dari peraturan direksi sendiri ini ada peraturan direksi PLN nomor 251 tahun 2006. Dia tadi gue mau ngomong ke Pak RW sama dan peraturan direksi nomor 252 2016 yang rekan-rekan bisa lihat ya di layar. Tapi yang harus kita ketahui ini dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Oke, maaf Mbak Anissa, mungkin saya masuk sedikit. Rekan-rekan boleh di-mute ya selama materi, tolong di-mute untuk audionya. Mohon untuk agar tidak mengganggu jalannya materi yang diberikan oleh Mbak Anissa. Terima kasih, silakan lanjut Mbak Anissa. Ya, makasih Mbak Rika. Ya. Oke, kita lanjut ya rekan-rekan ya. Kita masuk ke dalam sistem manajemen K3. Jadi di dalam K3 ini ada suatu sistem manajemen yang mengatur untuk K3 itu sendiri. Nah, di mana sistem manajemen ini secara keseluruhan ya, bagian dari suatu perusahaan untuk mengendalikan resiko yang berkaitan dari proses kerja maupun kegiatan kerja di tempat kerja, di mana SMK 3 ini disusun karena adanya beberapa yang melandasi atau mendasari. Yang pertama yaitu K3 ini masih belum dapat perhatian semua pihak. Jadi mungkin masih dipandang sebelah mata ya oleh beberapa pihak untuk kepentingan K3 sendiri, di mana kecelakaan kerja ini masih relatif tinggi. Rekan-rekan bisa melihat ya kalau update berita ini untuk kecelakaan kerja ini di lingkungan tempat kerja ini masih sering ya, masih terjadi di mana cukup tinggi untuk probabilitasnya. Lalu yang ketiga, Mbak Nisa, maaf, ini bisa di slideshow aja nggak Mbak ya? Biar kelihatan lebih besar gitu teman-teman, nanti biar kelihatan jelas. Oke, Ya, makasih sudah ya ya Mbak. Mbak Risi. Siap sama Mbak.
Oke, yang ketiga ini karena masih adanya komitmen perusahaan yang rendah, di mana tadi karena masih belum mendapat perhatian dari beberapa pihak dan juga mungkin dari perusahaan sendiri ya yang masih memandang semata-mata pentingnya K3 untuk penerapan K3. Jadi untuk penerapan K3 ini belum secara maksimal diterapkan di lingkungan perusahaan, di mana sebenarnya K3 sendiri ini merupakan investasi jangka panjang. Memang pasti akan membutuhkan kos, membutuhkan biaya ataupun mungkin tenaga dan waktu ya di awal. Tapi K3 sendiri ini merupakan investasi jangka panjang, di mana mungkin kita tidak melihat untuk efeknya dalam waktu dekat gitu. Tapi jika nanti adanya suatu resiko kecelakaan kerja, itu pasti kita membutuhkan kos, biaya, tenaga, waktu yang lebih banyak dibandingkan kita mempedulikan dari sisi aspek K3 itu sendiri. Nah, lalu selain dari mungkin dari sisi manajemen perusahaan, dari tenaga kerjanya sendiri yang juga biasanya masih belum aware ya, belum peduli akan pentingnya K3 karena mungkin dengan pengalaman yang mereka punya, dengan pengalaman yang mereka punya, ini kadang mereka cenderung masih mengabaikan atau meremehkan ya dari pentingnya safety ketika bekerja. Seperti itu. Lalu tentunya karena tadi beberapa hal di atas yang sudah kita bahas, selain itu juga dari dukungan alokasi anggaran ya, yang masih relatif kecil dibandingkan dengan mungkin kebutuhan-kebutuhan dari sisi bidang-bidang lainnya. Oke, jadi K3 itu apa sih sebenarnya rekan-rekan? K3 itu merupakan suatu upaya, suatu usaha untuk melindungi, menjamin keselamatan rekan-rekan dan kesehatan rekan-rekan dengan cara mencegah kecelakaan kerja itu terjadi ataupun dari penyakit akibat kerja dengan menciptakan tempat kerja yang aman, sehat, yang terbebas dari segala bahaya, dari pencemaran lingkungan, untuk mengurangi ya terjadinya kecelakaan, terjadinya penyakit akibat kerja, sehingga rekan-rekan bisa dapat melakukan pekerjaan dengan efektif dan efisien, dengan produktivitas kerja juga yang maksimal saat melakukan pekerjaan. Oke, rekan-rekan kita masuk kepada hal-hal atau poin-poin yang ini rekan-rekan, terutama rekan-rekan di lapangan ya, harus tahu, harus paham, harus bisa membedakan apa itu bahaya, resiko, apa itu near miss, insiden, eksiden, dan lain-lain sebagainya. Yang pertama kita akan bahas dulu ya mengenai bahaya. Jadi bahaya itu adalah sumber ataupun aktivitas yang berpotensi untuk menyebabkan kecelakaan kerja tersebut. Di mana bahaya ini dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Yang pertama itu bahaya fisika. Bahaya fisika itu adalah bahaya-bahaya yang dapat kita lihat secara langsung ya, dapat kita rasakan. Contohnya seperti bahaya pencahayaan, mungkin rekan-rekan yang di dalam kantor, jika pencahayaannya kurang bagus, lama-lama ini akan dapat berefek ya kepada mata kita, mungkin lelah dan lain sebagainya. Ini merupakan bahaya fisik. Lalu mungkin dari debu-debu rekan-rekan pekerja lapangan ataupun dari suara-suara yang melebihi nilai ambang batas itu adalah bahaya fisik. Lalu ada bahaya biologi. Bahaya biologi ini bahaya yang berasal dari virus, dari bakteri, dan lain sebagainya. Dimana kalau COVID kemarin ya, pandemi COVID itu masuk ke dalam bahaya biologi. Lalu yang ketiga ada bahaya kimia. Bahaya kimia ini bahaya-bahaya yang berasal dari bahan-bahan kimia, bahan bahaya beracun. Contohnya kalau rekan-rekan ada ya biasanya pekerjaan pembangunan gitu ya, di mana membangun fondasi ini menggunakan semen, pasir dan lain sebagainya. Itu masuk ke dalam bahaya kimia. Ataupun rekan-rekan yang pekerjaannya memang memerlukan bahan-bahan kimia, ini masuk ke bahaya kimia. Lalu yang keempat ada bahaya mekanik. Bahaya mekanik adalah bahaya jika rekan-rekan bekerja menggunakan alat-alat yang bergerak. Biasanya ini lebih
ke pekerja pabrik ya rekan-rekan ya, di mana memang sehari-harinya pekerjaannya menggunakan mesin. Lalu yang kelima ada bahaya ergonomi. Nah, bahaya ergonomi ini pastinya kita sering temukan saat pekerjaan kantor ya, dari posisi duduk, dari jarak menatap layar laptop dan sebagainya. Tapi untuk pekerja di lapangan ini juga ada bahaya ergonomi. Mungkin saat rekan-rekan ingin mengangkat barang ataupun benda-benda ataupun tus kerja. Nah, kalau kita mengangkatnya dengan tidak benar posisi tubuhnya, nah ini kita takutnya bisa menyebabkan dari salah gerak ya rekan-rekan ya, dan itu bisa berefek kepada tubuh rekan-rekan. Lalu yang keenam ada bahaya psikososial. Jadi selain dari fisik, dari pekerjaan rekan-rekan ya, ini dari psikososial yaitu hubungan antara rekan dengan temannya, dengan atasan. Ini juga bisa masuk ke dalam bahaya karena itu akan mempengaruhi dari dari mental ya, dari mental rekan-rekan, dari pikiran rekan-rekan, di mana pasti kalau kita punya banyak pikiran ini kita bisa jadi tidak fokus ya saat bekerja. Nah, takutnya juga dari tidak konsentrasinya, tidak fokusnya kita melakukan pekerjaan, ini kita nanti bisa malah menyebabkan unsafe action gitu. Lalu kita beralih ke risiko. Jika bahaya itu sumber yang dapat membahayakan, risiko itu kemungkinan si bahaya itu terjadi. Contohnya, risiko itu terjatuh. Rekan-rekan naik ke tiang dengan tangga tidak stabil, dapat terjatuh ke bawah. Terus tertusuk material tajam, rekan-rekan melakukan pekerjaan ya dengan lokasi di sekitar area semak belukar, kita nggak tahu karena ketutupan semak-semak, ternyata ada paku, ada kawat, terus rekan-rekan nggak pakai safety shoes, terus terinjak, nah ini berisiko untuk tertusuk. Lalu tersandung material-material yang mungkin berserakan, dan yang pasti rekan-rekan akan sering temui ya resiko di lapangan ini adalah tersengat listrik. Karena memang kita bekerja di area tegangan listrik ya rekan-rekan ya, walaupun tidak berhubungan langsung, tapi di sekitar area tersebut ini kita tetap beresiko untuk dapat tersengat listrik. Jika kita tidak melakukan pengecekan kondisi awal, jika tidak kita perhatikan dulu bagaimana kondisi tiang dan lain sebagainya. Nah, kita masuk ke unsafe condition dan unsafe action. Nah, ini rekan-rekan harus bisa membedakan ya, apa itu unsafe condition dan action, karena ini yang akan rekan-rekan harus lihat, harus pantau, harus nilai di lapangan ya untuk unsafe condition seperti apa dan unsafe action. Jadi rekan-rekan jika menemukan unsafe action, nanti ke pekerja rekan-rekan bisa saling mengingatkan. Untuk unsafe condition ini adalah kondisinya yang tidak aman, kondisi lingkungan kerja, area kerja, kondisi cuaca dan lain sebagainya. Gimana kondisi ini dapat membahayakan kalau misalkan tidak kita pantau terlebih dahulu gitu ya. Contohnya kabel yang terbuka atau terkelupas yang ada di tiang. Kalau kita nggak lakukan pengecekan tegangan dengan tes pen, ternyata ada kabel terbuka atau terkelupas, nah ini dapat berisiko tadi ya, berisiko untuk tersengat listrik. Apalagi kalau misalkan rekan-rekan tidak langsung ini ya, tidak langsung sigap untuk melakukan pengecekan, langsung bekerja aja gitu. Nah, ini beresiko. Lalu setelah itu tangga tidak layak, tangga yang sekiranya mungkin anak tangganya sudah ada yang mulai patah atau tangganya sudah mulai ringkih dan lain sebagainya. Nah, ini kalau tetap dipakai, rekan-rekan tetap memaksakan digunakan, ini berisiko untuk terjatuh. Lalu selanjutnya dari waktu kerja yang overtime, waktu kerja yang berlebihan ataupun rekan-rekan tidak berkesempatan untuk beristirahat, ya ini nanti dapat menyebabkan kelelahan
Lalu tidak fokus saat bekerja dan dapat menyebabkan unsafe action. Dan terakhir dari kondisi cuaca. Nah, rekan-rekan untuk cuaca sendiri ini jadi unsafe condition. Makanya kami sering mengingatkan, mungkin rekan-rekan yang lain juga sudah paham ya, kalau hujan ini mohon berhenti. Karena apa? Karena hujan ini bisa menyebabkan unsafe condition di mana nanti tiang listriknya menjadi lembab ataupun kabel-kabel yang menjadi ada bertegangan ataupun dari tangga yang licin dan lain sebagainya. Begitupun cuaca yang terlalu terik. Ini jika cuaca yang terlalu terik, rekan-rekan ada rekannya ya yang melakukan pekerjaan di tiang naik ke ketinggian, lalu cuaca terlalu terik, ini juga dapat menyebabkan kelelahan atau heat stroke ya. Terlalu panas ini bisa berefek ke dalam tubuh kita. Gitu. Makanya kalau jika cuacanya terlalu terik bisa dikondisikan untuk mungkin diwaktukan ya, nanti rekannya yang naik ke tiang terutama mungkin naik selama beberapa menit, nanti turun untuk beristirahat, nanti bisa naik lagi gitu. Ini tugasnya untuk pengawas K3 juga ya, pengawas K3 lapangan mitra untuk bisa mengatur timnya nanti ya untuk pekerjaan dengan memperhatikan kondisi cuaca. Lalu apa itu unsafe action? Unsafe action itu dari tindakan kita, dari perilaku tingkah laku kita yang dapat membahayakan diri kita sendiri. Itu contohnya ini yang paling sering kita temukan juga ya, rekan-rekan masih banyak yang nggak memakai APD dengan lengkap. Nah, mohon rekan-rekan APD ini dijadikan sebagai suatu set ataupun seragam rekan. Jadi jika rekan ingin melakukan pekerjaan di lapangan, mohon APD-nya dilengkapi gitu. Semuanya yang sudah disediakan mohon dipergunakan secara maksimal. Jika ada APD yang mungkin sudah tidak layak, ada yang sudah sepatu safety sudah mulai jebol ataupun dari safety belt-nya yang sudah mulai tali sudah mulai ada yang tergesek gitu ya. Nah, ini bisa dilakukan penggantian. Jangan sampai nanti alasannya nggak pakai safety shoes Bu atau nggak pakai APD karena APD-nya sudah rusak. Nah, jangan seperti itu. Manajemen mitra juga harus bisa memprovide ya, harus bisa menyediakan kebutuhan dan fasilitas dari rekan-rekan yang ada di lapangan. Lalu selanjutnya tidak melakukan pengecekan tegangan sebelum memulai pekerjaan. Seperti yang sudah kita bahas tadi ya, rekan-rekan saat melakukan pekerjaan di tiang ini langsung bekerja aja, nggak diperhatikan dulu, nggak dicek dulu. Nah, ini salah rekan-rekan karena kita tidak bisa menilai apakah tiang listrik ataupun kabel-kabel yang ada di tiang listrik tersebut ini dalam kondisi yang netral atau tidak, ada kebocoran atau tidak. Mungkin kita harus mengecek tegangan dulu dengan tes pen supaya kita tahu, oh ternyata ada tegangan atau tidak ada tegangan. Jangan sampai rekan-rekan juga mengecek tegangan tersebut dengan manual. Masih ada ya beberapa rekan yang mengecek tegangan itu mungkin dari tiang itu dengan menggunakan telapak tangan. Nah, itu tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan ya rekan-rekan, karena kalau misalkan ternyata ada indikasi kebocoran nanti malah bisa langsung bersentuhan ke rekan-rekan, ini malah nanti jadi rekan-rekan yang tersengat listrik gitu. Lalu bekerja tidak sesuai dengan prosedur, merokok saat bekerja, ini juga mohon diperhatikan rekan-rekan jika dalam waktu kerja, mohon jangan berokok dulu, itu ditahan ya. Nanti ketika sudah memasuki istirahat, boleh dimaksimalkan merokoknya gitu, mungkin sambil makan dan lain sebagainya. Kenapa? Karena selain kita jadi tidak fokus saat melakukan pekerjaan karena merokok, dari puntung rokoknya, dari asap rokoknya, takutnya juga bisa berefek ya kepada peralatan atau alat-alat kerja kita, terutama jika rekan-rekan yang bekerja di sekitarnya, mohon ini jangan merokok saat bekerja. Lalu yang terakhir ini meletakkan alat-alat kerja dengan sembarangan. Nah, ini juga bisa menyebabkan resiko tersandung ya rekan-rekannya. Ini bisa berbahaya, oleh karena itu mohon tetap dijaga juga kerapihannya, kebersihannya, steril area ketika sedang melakukan pekerjaan maupun setelah selesai melakukan pekerjaan. Lalu selanjutnya near miss.
Gerimis itu adalah suatu kejadian yang hampir membuat rekan-rekan ini celaka. Contohnya, hampir terjatuh dari ketinggian karena mungkin saat rekan-rekan naik ke tiang ternyata kondisi tangganya tidak stabil, terus gak ada yang memegangi di bawah tangganya. Nah ini rekan-rekan hampir terjatuh, itu namanya near miss. Lalu selanjutnya hampir terjatuh dari lantai kerja yang licin ataupun dari lapangan yang kondisinya becek dan lain sebagainya, hampir terjatuh dari tangga, hampir tersengat listrik, dan hampir tertabrak kendaraan. Nah ini rekan-rekan pentingnya juga safety cone menjadi salah satu alat keamanan rekan-rekan saat bekerja, karena safety cone ini yang bisa menandakan ya bahwa ternyata ada suatu hal yang dikerjakan di area tersebut, ada pekerjaan, sehingga dari kendaraan yang melintas ini mereka sudah bisa melihat safety cone itu dari jauh, dari beberapa meter sebelumnya, dan bisa memberikan jarak dari posisi safety cone tersebut, di mana posisi rekan-rekan ini dapat terlindungi ya, dapat aman dengan diletakkannya safety cone di sisi pekerjaan rekan-rekan. Lalu accident ini adalah kecelakaan, berarti suatu hal yang sudah menimbulkan kerugian, di mana sudah bukan near-miss lagi, tapi sudah ada hal yang dapat dirugikan, baik dari rekan-rekan sendiri, diri rekan-rekan sendiri, ataupun mungkin dari peralatan, ataupun dari perangkat-perangkat yang terkena juga dari efek si kecelakaan tersebut. Makanya sebelum terjadi kecelakaan, kita harus mencegah hal-hal tersebut, harus bisa memitigasi untuk ya semoga tidak ada kerugian ataupun kecelakaan yang dapat disebabkan. Oke, rekan-rekan, ini adalah pastinya sudah tidak asing ya, apalagi rekan-rekan yang di lapangan, terutama untuk saluran SUTM dan SUTR ya, yang pastinya rekan-rekan mungkin menjadi hal sehari-hari yang ditemukan dan dikerjakan setiap harinya. Dimana rekan-rekan untuk besaran tegangan yang rekan-rekan hadapi di tiang TM ini sebesar 20.000 volt atau 20 kilovolt. Itu rekan-rekan, jika rekan-rekan tersengat dari arus listrik tersebut sebanyak 20 volt itu paling tidak sudah bisa menyebabkan luka bakar gitu. Makanya rekan-rekan harus tahu ya, harus bisa juga nih membedakan apa sih, mana sih tiang TR, mana sih tiang TM. Bisa rekan perhatikan di layar ya untuk perbedaannya. Biasanya kalau tiang TR ini dia hanya yang polos, untuk atasnya dia tidak ada cabangnya lagi. Tapi kalau tiang TM ini dia ada 3 fase lagi, yang dimana itu besarannya juga sudah cukup tinggi, 20 kilovolt. Kalau untuk TR ini besarannya sekitar 40 volt sampai 1000 volt. Kalau misalkan rekan-rekan tersetrum stop kontak atau listrik di rumah sebesar 220 volt aja, ini pasti kaget ya, sudah ada tegangan ataupun arus yang dapat dirasakan. Bagaimana rekan-rekan tersengat di tiang TR 1000 volt ataupun tiang PEM gitu ya sampai 20.000 volt. Ini jangan sampai rekan-rekan mengalami hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena itu makanya pentingnya dicek dulu ya tegangannya ada yang bocor atau enggak. Jika si kabel-kabel di sekitar kabel FO kita oke, baru silakan dilanjutkan pekerjaannya. Nah, rekan-rekan juga harus bisa memperhatikan jarak aman dari kabel FO kita dengan kabel TR ataupun TM, dan kabel FO kita dengan jarak bisa ditekan untuk sebaiknya jarak aman yang dianjurkan dari kabel FO kita ke tiang TR, ke kabel TR ini sekitar 1 meter ya, 1 meter hingga 1,3 meter. Nah, untuk kabel FO kita ke
kabel TM ini sekitar 2,5 meter. Nah, tapi balik lagi nanti pasti kita akan menemukan kondisi tiang di ruangan yang berbeda, mungkin dengan kondisi tiang yang sudah tertanam sehingga agak pendek, ataupun kondisi yang cukup tinggi, lebih tinggi dari ukuran biasanya. Nah, ini bisa dikondisikan, tapi tetap harus ada jaraknya. Itu minimal banget dari kabel FO kita ke kabel TR ini sekitar 50 cm. Gitu. Jadi tetap harus ada jaraknya. Karena apa? Karena takutnya kalau terlalu dekat, tidak ada jaraknya, nanti posisi kepala rekan-rekan ini dapat sejajar sama kabel TR, ini dapat berbahaya gitu. Karena kita tidak ada wewenang ya untuk pekerjaan di sekitar kabel TR tersebut. Kita hanya di bawahnya, di jalur kabel FO. Begitu juga dengan trafo. Trafo ini sebaiknya memang kita untuk penarikan ataupun pekerjaan harus di bawah. Jangan sampai kepala kita sejajar dengan trafo. Karena trafo ini juga sebesar 20 kV rekan-rekan ini cukup tinggi untuk tegangannya. Ditambah lagi kalau misalkan trafonya ada di tiang TM. Ini double combo ya jadinya ya. Udah tinggi sama tinggi gitu. Jadi ekstra tingginya si tegangannya. Nah, makanya untuk jaraknya ini sekitar 30 cm ya atau 20 cm. Nanti bisa dikondisikan juga kalau misalkan ternyata kalau pakai jarak aman nanti kabelnya terlalu rendah, takutnya nanti kendaraan yang lewat truk-truk ini bisa nyangkut. Itu dikoordinasikan dulu aja rekan-rekan kepada PTL Icon ataupun kepada pihak Icon ya. Bagaimana nanti solusinya terbaik. Itu jadi apapun yang ditemukan di lapangan, kendala apapun ini tetap dilaporkan terlebih dahulu, dikoordinasikan. Jadi rekan-rekan tidak berinisiatif ya untuk melakukan pekerjaan tahu kalau itu bahaya. Nanti yang dapat dirugikan siapa? Rekan-rekan sendiri gitu. Dari diri rekan-rekan sendiri ataupun mungkin dari nanti salah pasang terus ditegur PLN dan lain sebagainya diulang. Nah, itu kan memakan waktu dan biaya juga. Oke. Lalu ada beberapa prosedur ya, ini ya. Ada bekerja dalam bertegangan. Di mana rekan-rekan ini pastinya harus dapat dulu izin kerja atau working permit ataupun ada penugasan ya dari Icon. Jangan pernah melakukan pekerjaan kalau rekan-rekan tidak dapat penugasan. Ataupun misalkan rekan-rekan lagi bekerja, terus ada warga dan masyarakat yang menyuruh rekan-rekan untuk penarikan, untuk pemasangan sebagainya, jangan mau, karena kan tidak ditugaskan gitu. Jadi dipastikan ada surat kerjanya dulu, lalu rekan-rekan ini seharusnya sebaiknya pekerjaan ini dilakukan minimal 2 orang. Jangan lakukan pekerjaan seorang diri. Nanti kalau ada apa-apa nggak ada yang dapat monitoring, nggak ada yang dapat mengawasi gitu. Lalu harus sehat, rekan-rekan harus sehat secara mental, fisik juga, jasmani, rohani. Kalau misalkan mau bekerja, ini sarapan dulu ya. Tadi masih banyak yang belum sarapan nih ya. Nah, jangan bekerja dulu kalau belum sarapan. Nanti kalau di tengah-tengah pekerjaan lapar, terus gak fokus, lemes badannya, nah itu nanti jadi unsafe action. Lalu menggunakan APD yang telah diberikan, perhatikan rambu-rambu peringatan. Mungkin kalau rekan-rekan yang bekerja di sekitar wilayah PLN, terutama di gardu induk dan lain sebagainya, ini mohon diperhatikan rambu-rambunya. Pasti banyak ya, ada rambu-rambu tegangan tinggi, awas bahaya dan lain-lain, itu mohon diperhatikan dan dijaga jaraknya. Lalu bekerja pada kondisi cuaca yang baik dan pada jarak aman yang tadi telah kita perhatikan ya dengan sesama. Lalu bagaimana kalau bekerja di dekat instalasi bertegangan? Ini pastikan juga jarak aman minimumnya. Pastikan juga bahwa tegangannya ini tidak ada indikasi kebocoran, tidak menggunakan peralatan-peralatan yang terbuat dari logam ya. Lalu juga harus menggunakan, kalau misalkan tidak bisa diterapkan jarak amannya,
ini sebaiknya pakai pengaman dari bahan isolasi, dari bahan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Oke, rekan-rekan, ini ada sebuah video standar bagaimana seharusnya rekan-rekan melakukan pekerjaan step by step-nya seperti apa. Mungkin bisa diperhatikan dengan seksama ya rekan-rekan ya untuk videonya. Saya izin untuk putar videonya. Kita next. Oke, rekan-rekan, ini masuk ke alur pelaksanaan ketiga. Ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
Nah, sisi perencanaan ini ada di safety briefing yang rekan-rekan sudah lakukan setiap paginya ya. Nah, ini mungkin saya nggak tahu nih ya untuk safety briefing yang rekan-rekan laksanakan seperti apa. Namun nanti akan di next slide akan ada standar safety briefing ya yang rekan-rekan bisa laksanakan atau lakukan sebelum mulai pekerjaan. Lalu saat sisi pelaksanaan ini ada safety patrol. Nah, untuk patrol ini biasanya akan dilakukan oleh baik dari kami dari K3KL Pusat yang mungkin rekan-rekan juga sudah ada yang beberapa yang pernah dipatrol oleh kami ataupun nanti ada patrol dari pihak PLN itu sendiri ataupun dari ICON ya dari SBU Regional Jakarta dan Banten ataupun dari manajemen mitra rekan-rekan sendiri bukan patrol. Jadi di patrol ini untuk melihat ya bagaimana kondisi real rekan-rekan di lapangan. Lalu yang terakhir ada dari pengawasan ataupun evaluasinya. Oke, di safety briefing ini rekan-rekan tujuannya untuk menginformasikan bahaya yang mungkin nanti rekan-rekan dapat temui, rekan-rekan dapat hadapi, dan bagaimana untuk cara pencegahan atau antisipasinya. Di mana briefing ini wajib rekan-rekan dilakukan sebelum melakukan pekerjaan. Dan jadikan briefing ini sebagai tahap perencanaan, sebagai tahapan awal rekan-rekan sebelum mulai pekerjaan. Oke, rekan-rekan jadi di alur safety briefing ini yang memimpin atau mengarahkan mungkin biasanya dari pengawas K3 ya seharusnya. Dari pengawas K3 baik dari mitra ataupun kalau misalkan bergabung dengan SBU Jakban mungkin bisa dipimpin oleh SBU Jakban. Nah, di mana safety briefing ini, kalaupun memang biasanya ada juga yang dia konsepnya itu bergantian ya. Jadi muter, jadi setiap rekannya ini kebagian untuk memberi safety briefing itu nggak apa-apa, tapi tetap harus ada pengawas ketiganya ya yang memimpin atau memantau. Nah, di mana untuk safety briefing ini rekan-rekan yang pertama dilakukan adalah cek dulu kesehatan tim seperti apa. Siap untuk bekerja atau enggak, sehat atau enggak. Gitu. Setelah sudah sehat semua karena takutnya ada rekannya yang enggak berani untuk ngomong, enggak enak ya untuk ngomong gitu. Jadi diem aja dipaksain. Nah, nanti ketika sudah eksekusi pekerjaan ternyata pusing dan lain sebagainya. Ini kan jadi bahaya. Lalu cek kelengkapan dokumen seperti surat izin, working permit, dibawa atau enggak, surat tugasnya sudah ada atau belum, surat izinnya sudah di-approve atau belum, dan lain sebagainya. Walaupun memang biasanya rekan-rekan hanya dari handphone aja, file soft copy nggak apa-apa, yang penting ada. Jadi nanti ketika ditanyakan, tiba-tiba ada patroli dari PLN ya, bertanya mana izinnya, mana tugasnya, rekan-rekan bisa menunjukkan buktinya. Ataupun mungkin dari warga sekitar nanti yang bertanya terkait mana bukti legalitasnya, rekan-rekan bisa menunjukkan dari file tersebut. Gitu. Lalu selanjutnya ada cek dari APD, cek dari terus kerjanya masih layak atau enggak, lalu penjelasan progres. Nah, ini harus dijelaskan ya. Nanti rekan-rekan ingin progres apa aja, melakukan tahapan pekerjaan apa aja, di lokasi mana aja. Biasanya kalau yang ada beberapa progres dalam satu hari, ini juga harus disampaikan. Lalu penjelasan job safety analysis. Nah, ini rekan-rekan kalau punya JSA, biasanya kalau sudah rekan-rekan yang pakai aplikasi Inspekta itu udah satu paket ya. Ada working permit, ada JSA. Di dalam JSA itu juga sudah ada tahapan pekerjaannya nanti apa aja. Nah, di setiap tahapan itu juga sudah ada tuh rinciannya, bahayanya apa, resikonya apa, langkahnya harus seperti apa, langkah pencegahannya. Itu nunggu dibacakan agar kita bisa ingat kembali gitu ya, tidak lupa nanti apa saja bahayanya, resikonya, langkahnya. Kalaupun nggak ada JSA ya berarti nanti tugasnya pengawas nih ataupun yang memimpin safety briefing untuk bisa melihat kondisi lapangan, menilai kondisi lapangan seperti apa. Lalu penjelasan unsafe action dan unsafe condition seperti yang sudah kita bahas tadi ya, unsafe condition dan action. Rekan-rekan harus bisa paham, harus bisa bedakan mana yang unsafe condition, mana yang unsafe action. Lalu di review pekerjaannya. Biasanya kalau misalkan
ada beberapa yang setelah selesai progres ini briefing kembali ya, briefing penutup ya. Nah, itu bisa tuh di review mungkin dari pengawasnya ya ini ya, terutama yang melihat dari progres rekan-rekan bekerja seperti apa. Kalau melihat rekannya ada yang melakukan self action, ini di review tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk tahu bahwa oh ternyata tindakan saya atau tindakan teman saya ini salah ya, dapat berbahaya ya, dan rekan-rekan tidak mencontoh ataupun tidak diulangi lagi seperti itu. Dan yang terakhir nih, bebas kalau ada yel-yel silakan yel-yel, lalu berdoa pastinya ya, kita tetap meminta keselamatan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Oke, ini ada video dari standar pelaksana safety briefing dari Icon. Biar rekan-rekan bisa saksikan juga. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 adalah tentang bagaimana kita melaksanakan tindakan pencegahan atau antisipasi dalam terjadinya kecelakaan dalam bekerja. PLN Icon Plus merupakan perusahaan yang selalu mengedepankan keselamatan dan kesehatan dalam bekerja. Tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia, bukan hanya slogan. Konsistensi dalam pelaksanaan K3 dalam setiap pekerjaan merupakan sebuah keharusan. Yes. Healthy. Yes. Accident. No. APD siap. Siap. Semangat pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, FN siap bekerja. Pengecekan alat pelindung diri dengan standar minimum yang telah ditentukan merupakan langkah pencegahan yang paling mendasar. Semua tim sehat? Sehat. Baik rekan-rekan, hari ini kita akan ada pelaksanaan aktivasi dengan detail pekerjaan meliputi penarikan kabel, pemasangan aksesoris, FAT dan FDT. Untuk izin kerja kita sudah disiapkan. Untuk tahapan pekerjaan sendiri, yang pertama kita melakukan persiapan, kemudian penarikan kabel fiber optik, kemudian pemasangan aksesoris dan perapian kabel FO. Kemudian kita akan melakukan instalasi new join box. 4 poin mendasar yang perlu dikenali dalam tindakan pencegahan. 1. Job Safety Analysis berisi identifikasi potensi bahaya di setiap aktivitas pekerjaan sehingga pekerja diharapkan mampu mengenali bahaya di sekitar tempat kerja. 2. Unsafe Condition merupakan kondisi tidak aman di mana suatu keadaan seperti lingkungan kerja yang tidak aman atau kondisi peralatan kerja yang tidak layak. 3. Unsafe Action merupakan perilaku tindakan tidak aman yang dilakukan oleh pekerja itu sendiri sehingga membahayakan dirinya maupun orang lain. 4. Near miss atau hampir celaka, yaitu kecelakaan yang nyaris atau hampir Baik rekan-rekan, sebelum kita melaksanakan pekerjaan hari ini, mari kita berdoa agar pekerjaan kita dimudahkan dan pulang dalam keadaan selamat. Berdoa mulai. Safety. Yes. Healthy. Yes. Accident. No. tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Safety yes, healthy yes, Oke, accident rekan-rekan tadi no. kalau perhatikan di alur standar safety briefing ini ada suatu kegiatan ya, namanya sebut tunjuk. Nah, sebut tunjuk ini nanti mungkin bisa rekan-rekan perhatikan ya, intinya agar bisa dicontohkan dan perlahan-lahan mulai diimplementasikan, diterapkan bersama tim secara rutin. Dimana sebut tunjuk ini suatu kegiatan sebagai persiapan rekan-rekan masih saat di base camp ya atau home base sebelum berangkat kerja, gunanya untuk melihat satu-satu apakah APD-nya sudah lengkap semua, sudah siap digunakan semua, sehingga tidak ada yang tertinggal ya, meminimalisir untuk adanya APD yang
yang tidak terbawa dari rekan-rekannya. Karena sering sekali kami temukan saat patroli masih adanya APD yang belum lengkap karena tidak terbawa, lupa terbawa. Biasanya tes pen juga ya, dia karena kecil gitu jadi mungkin terlupa. Makanya bisa petunjuk ini sebagai suatu persiapan untuk bisa rekan-rekan melihat kembali apakah sudah lengkap semua atau tidak. Mungkin bisa diperhatikan rekan-rekan, nanti ini bisa dicontohkan dan diterapkan untuk timnya ya. Semangat pagi, pagi. Helm terpakai, rompi terpakai, full body harness terpakai, sarung tangan terpakai, sepatu safety terpakai, tes pen siap bekerja. Oke, jadi memang sebaiknya petunjuk ini dilakukannya saat masih belum berangkat lokasi, di mana nanti bisa dipimpin sama pengawasnya atau leadernya. Nanti rekannya berbaris ya untuk dilakukan seperti ini petunjuknya, dan berangkat ke lokasi lalu dilakukan briefing. Kenapa briefingnya dilakukan saat di lokasi ataupun TKP pekerjaan? Karena kita tidak bisa menilai, tidak bisa memantau, melihat kondisi lingkungan kerja seperti apa kalau masih di base camp. Nah, makanya lebih baiknya briefing ini dilakukan saat sampai di lokasi agar nanti petugas pengawasnya, leadernya ataupun siapapun itu nanti bisa melihat, oh ternyata nanti di area kerja saya ada bahaya mungkin tiang listriknya miring nih, atau ternyata kok kayak pos dari kelompoknya yang akan kerjakan terlalu rendah ya, atau mungkin oh ternyata posisi tiangnya ini terlalu di samping ataupun di tepi jalan raya di mana jalannya ini kecil dan cukup padat dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu bisa kita lihat kalau misalkan kita sudah sampai lokasi gitu. Makanya briefing lebih baik lokasi, karena di briefing ini tadi kan ada informasi ya, informasi-informasi bahaya, resikonya apa, langkahnya apa yang bisa kita lakukan saat nanti kita bekerja seperti itu. Oke, lanjut ke safety patrol. Safety patrol ini tujuannya untuk mengawasi dari action ataupun condition yang ada di lapangan saat rekan-rekan sedang progres pekerjaan. Di mana untuk safety patrol ini dilakukan tadi dalam pengendalian resiko. Ini ada 5 tahapan yang bisa dilakukan. Yang pertama ada eliminasi. Namanya eliminasi berarti menghilangkan apa? Rekan-rekan menghilangkan bahaya, sumber bahayanya. Rekan-rekan melakukan pekerjaan, misalkan melakukan perbaikan FAT, lakukan penarikan dan lain sebagainya di tiang listrik. Sumber bahayanya apa? Pasti ada di tiang listriknya itu sumber bahayanya. Nah, kalau tiang listriknya kita hilangkan, kan kita tidak bisa bekerja ya rekan-rekan ya. Makanya untuk tahap eliminasi ini agak sulit untuk diterapkan. Lalu tahap kedua ada substitusi atau mengganti sumber bahaya tersebut dengan bahan yang lebih aman. Di mana mungkin contohnya rekan-rekan melakukan pekerjaan tadi ya, tiang listrik. Nah, tiang listrik ini yang bahannya masih besi, kita ganti ke beton. Karena kan kalau besi kan dapat menghantarkan arus listrik ya, sedangkan kalau beton kan tidak. Nah, substitusi itu tadi upaya untuk mengganti tiang listrik yang masih besi dengan menjadi beton. Nah, tapi kan itu butuh cost yang besar, butuh biaya yang besar ya, dan itu juga bukan wewenang kita. Jadi untuk substitusi juga tidak bisa kita lakukan seperti itu. Lalu selanjutnya ada engineering controls. Engineering itu contohnya kita mengisolasi dari sumber bahaya. Contohnya rekan-rekan bekerja di tiang listrik, di mana tiang listriknya ini ada di tepi jalan raya umum ya, banyak mobil yang lewat, mobil besar dan lain sebagainya. Nah, kita mengisolasi bahaya tersebut dengan apa? Pemasangan safety cone itu jadi salah satu juga ya yang bisa kita terapkan. Lalu apalagi dari surat izin kerja, lalu dari prosedur SOP, nah itu juga masuk ke engineering control. Lalu selanjutnya ada administrasi kontrol, di mana
ini dari sisi administrasi, dari perputaran shifting mungkin ya rekan-rekan bekerja dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah APD. APD ini tahapan terakhir, tapi tahapan yang paling mudah untuk kita terapkan. Bisa dilihat rekan-rekan ini untuk tahapannya berbentuk segitiga terbalik, di mana semakin ke bawah ini semakin tidak efektif gitu. Nah, APD ini merupakan tahapan yang paling tidak efektif sebenarnya, paling kecil keefektivitasannya. Tapi itu yang paling mudah diterapkan oleh perusahaan dan rekan-rekan untuk melindungi atau mencegah ya dari suatu bahaya. Di mana APD ini mohon dilengkapi, dipakai, digunakan sebaik-baiknya karena ya itu ini tahapan yang paling rekan-rekan bisa terapkan di lapangan. Karena untuk tahapan-tahapan atas ini agak sulit ya, apalagi eliminasi. Kita nggak bisa menghilangkan sumber bahaya yang ada. Oke, di sini ada APD. Mengkondisikan nanti keadaan di lapangan seperti apa. Tapi yang wajib ini adalah helm, lalu body harness, full body harness atau safety belt, lalu sepatu, dan sarung tangan. Sarung tangan ini juga mengkondisikan jika rekan-rekan bekerja di sekitar perangkat ya, di mana pasti mungkin ada yang agak susah menggunakan sarung tangan karena keterbatasan gerak. Ini nanti bisa dikondisikan, tapi untuk penarikan kabel dan lain sebagainya, ini mohon sarung tangannya digunakan. Lalu terakhir test pen. Nah, test pen ini walaupun bukan APD yang digunakan di tubuh, tapi dia jadi suatu alat ya pendukung untuk rekan-rekan bisa mencegah suatu bahaya. Test pen dan safety cone seperti itu. Makanya tadi bisa dipersiapkan ya dengan melakukan sebut tunjuk APD agar tidak ada yang ketinggalan. Dan rekan-rekan APD ini juga bisa dilakukan pemeliharaan gitu. Seringkali juga kami menemukan tidak memakai sepatu karena dicuci, dibersihkan gitu ya. Nah, kalaupun memang sangat kotor dan harus dibersihkan, ini bisa disesuaikan. Rekan-rekan pulang kerja sore hari. Nah, kalau misalkan mau dicuci, yang monggo dicuci setelah sehabis pulang kerja langsung dicuci. Jadi nanti ada waktu untuk dikeringkannya. Sampai pagi hari nanti bisa dipakai kembali. Jangan sampai dicuci terus besoknya belum kering jadi nggak dipakai gitu. Nah, kalau tidak, rekan-rekan bisa melakukan pemeliharaan, pencucian, pembersihan ini mungkin ketika rekan-rekan sedang off ya, sedang libur. Jadi tidak mengganggu pemakaian dari rekan-rekan saat nanti ingin bekerja seperti itu. Oke, rekan-rekan, ini ada video jika nanti kita menemukan kondisi mungkin lagi di jalan ya atau lagi melakukan pekerjaan tiba-tiba ada kabel TR atau TM yang terjatuh. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Rekan-rekan bisa menonton video ini. Saat dua orang berjalan, tiba-tiba ada kabel jaringan listrik putus. Satu orang tersengat listrik dan yang satu orang menghindar dengan cara meloncat-loncat dengan satu kaki menjauhi kabel listrik. Mengapa satu orang tersengat listrik dan yang satu orang lagi tidak? Berikut penjelasannya. Saat kabel jaringan listrik terputus lalu menyentuh tanah, tegangan listrik akan mengalir ke tanah. Radius permukaan tanah yang terdampak tegangan listrik sekitar 8-10 meter. Apabila Anda berdiri dengan dua kaki pada bagian yang terdampak, arus listrik akan mengalir dari titik A ke titik B. Itulah yang menyebabkan orang yang menggunakan helm kuning tersengat tegangan listrik. Tetapi, hal tersebut tidak terjadi pada orang yang menggunakan helm merah. Mengapa demikian? Karena dia berdiri dengan satu kaki dan menyebabkan tidak terjadi aliran arus listrik di tubuhnya. Sehingga dia dapat menghindar dengan aman. Tetaplah waspada dan selalu utamakan keselamatan. Jadi rekan-rekan jika menemukan suatu kondisi adanya kabel tegangan listrik yang tiba-tiba putus gitu ya di lapangan. Nah, ini hal yang dapat dilakukan adalah kita menyelamatkan diri sendiri.
gitu. Tadi kalau misalkan ada kabel yang terjatuh menyentuh tanah, ini ada radius yang terdapat dari tegangan listrik ya, yang dari kabel terputus tadi. Nah, radius itu kita harus segera menghindar. Itu dengan apa? Dengan cara tadi ya, satu kaki dinaikkan dan loncat-loncat agar tidak adanya arus yang tersambung ke tanah gitu. Dan kita tidak bisa bukannya tidak bisa ya, cuman di dalam kondisi seperti itu kita juga harus mementingkan diri kita sendiri juga gitu, dengan cara tadi menghindar, menjauh. Kalau misalkan mau menolong teman, bukan dengan cara kita mendekatkan ke teman terus ditarik, itu nanti malah dua-duanya yang terdampak gitu ya. Tapi yang bisa kita lakukan, menghindar dulu, menjauhi dulu, baru nanti telepon ke pihak PLN ya untuk bisa dapat diputus sambungan arus listriknya dan lain sebagainya gitu. Jadi bukannya egois, tapi kalau jika memang dari dalam kondisi tersebut, kita harus bisa berpikir secara cepat dan harus ya melindungi diri kita gitu. Oke, nah yang terakhir ini dari tanggap darurat dan kebencanaan. Nah, rekan, ini mungkin lebih ke gedung ya kalau untuk gempa bumi dan kebakaran. Tapi rekan-rekan juga harus tahu, mungkin kalau misalkan ada beberapa rekan-rekan yang pekerjaannya di dalam shelter ataupun dalam gedung. Nah, ini rekan-rekan harus tahu juga ya bagaimana cara antisipasi jika nanti ada suatu kebencanaan ataupun kebakaran. Nah, pastinya kalau misalkan ada gempa, rekan-rekan nggak boleh panik, ikuti arahan Kapten Fur. Biasanya kalau gedung ya, semoga sih sudah ada ya dari Kapten Furnya nanti, ataupun security pasti yang mengarahkan untuk keluar. Kalaupun terjadi kebakaran, sama ya, nanti segera cari titik kumpulnya. Makanya rekan-rekan kalau yang sering bekerja di indoor, mohon diperhatikan tuh titik kumpul assembly point-nya ada di mana. Itu biasanya suka terlihat ya, ada di posisinya ini biasanya ada di depan gedung ataupun di area lapangan yang agak luas gitu. Lalu jalur evakuasinya mengarah kemana, pintu exitnya ada di mana. Gitu. Jadi rekan-rekan sambil memasuki gedung gitu ya, atau sambil briefing mungkin ini bisa diperhatikan gitu, jalur evakuasinya ada di mana, mengarah kemana, pintu exitnya ada di mana, dan terakhir APAR. Nah, rekan-rekan juga harus tahu posisi APAR ada di mana gitu, harus bisa melihat, oh ternyata posisi APAR di situ gitu. Jadi harus tahu ya titiknya. Kalaupun memang tidak terlihat, rekan-rekan bisa nanya ke pihak gedung ya atau pihak yang punya wilayah. Ini posisi aparnya ada di mana, terus nanti titik kumpulnya di mana gitu. Jadi rekan-rekan harus bisa tahu ya untuk terutama pengawas ya nanti, karena bagaimanapun dia yang akan langsung sigap kalau misalkan dihadapkan dari kebencanaan dan tanggap darurat ini. Oke rekan-rekan, ini sedikit informasi bagaimana cara penggunaan APAR gitu ya. Nanti mungkin lebih lengkapnya rekan-rekan bisa lihat di YouTube untuk step-stepnya penggunaan APAR seperti apa. Jadi rekan-rekan harus tahu dulu bagian-bagian APAR. Jadi di APAR itu ada pin yang untuk mengganjal, terus ada indikator gasnya, tekanannya, ada tuasnya, itu yang nanti akan ditekan untuk mengeluarkan si asapnya, dan ada selangnya. Dimana untuk stepnya rekan-rekan ini bisa mengeluarkan dulu, mencabut dulu pinnya, lalu mengarahkan si selangnya dulu, mengarahkan selangnya nanti ke sekitar wilayah sumber api, lalu tuasnya ditekan dan nanti bisa selangnya diarahkan ya, disapu ke sekitar sumber api tersebut gitu. Jadi rekan-rekan walaupun belum pernah menggunakan APAR, dan jangan sampai sih ya, tapi rekan-rekan harus setidaknya tahu nanti stepnya seperti apa kalau misalkan dihadapkan dengan adanya kebakaran ataupun ledakan dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi jangan sampai menunggu security, jangan sampai menunggu pihak gedung dan lain sebagainya. Nanti kelamaan takutnya sudah terjadi flash over gitu ya, ataupun apinya sudah terlalu besar sehingga nanti malah sulit untuk dipadamkan.
Oke, ini ada listen learn. Jadi ini ada beberapa kejadian kecelakaan yang memang terjadi di kita gitu ya. Dimana yang pertama ini almarhum bekerja di atap ya, di dak rumah warga. Bisa dilihat rekan-rekan posisinya. Posisi tiang TM ke dak rumah warga. Nih. Posisi dak rumah warga ke TM ini tidak sampai 2 meter posisinya, jaraknya. Nah, saat sedang melakukan pekerjaan di dak rumah warga, ini tidak sengaja tersentuh ya si kabel TM-nya, lalu langsung terpental. Ini bisa dilihat di gambar yang pertama nih, masih ada helmnya. Itu benar-benar posisi belum diubah ya, jadi langsung terpental dan langsung pingsan. Ini pekerjaan 2 orang sebenarnya rekan-rekan, tapi rekannya yang satu sedang di bawah. Jadi tidak tahu apa-apa. Jadi tahu pas saat bunyi ledakan. Terus rekannya naik ke atas ngecek ternyata sudah dalam kondisi pingsan. Ini sempat dirawat beberapa hari dan ternyata meninggal dunia almarhum gitu. Makanya rekan-rekan ini jangan sampai kita meremehkan ya si kabel TR dan TM ini gitu, karena ya memang kita wanti-wanti karena sudah banyak kejadiannya seperti itu. Dan tadi makanya kenapa minimal 2 orang pekerjaannya, karena itu kalau misalkan ada apa-apa, ada bahaya, ini bisa menegur ataupun ya memantau ya, melihat. Kalau seperti ini kan tidak terpantau dan jadinya rekannya juga tidak tahu menahu apa-apa. Lalu ini ada video juga rekan-rekan mungkin bisa, ini hanya sebagai listener aja ya sebenarnya. Ini dia melakukan pekerjaan di sejajar dengan trafo. Lalu ternyata ada kebocoran dari si trafo. Bukan trafo ya, ini kayak sirkuit gitu ya. Nah, ini dia akhirnya tersengat dan ya lemas ya di situ. Tidak ada hal yang bisa kita lakukan kecuali memutus dari si arusnya itu. Gitu. Sudah selesai rekan-rekan, mungkin ini sebagai penutup videonya bisa kita resapi, bisa kita renungkan ya untuk kenapa sih kita tuh bekerja harus selamat, harus aman, harus menerapkan safety sebaik-baiknya, harus berhati-hati. Mungkin bisa dilihat video ini sebagai renungan bersama aja ya rekan-rekan ya.
Minggu depan. Oke, rekan-rekan sudah berakhir untuk sesi materi ini. Tadi ya kenapa pentingnya kita harus selamat dan aman ketika kita bekerja ya pastinya karena ada orang tersayang, keluarga, teman, saudara dan lain-lain yang menunggu kita untuk kembali dengan selamat sampai di rumah. Gitu. Makanya rekan-rekan kita bekerja berangkat dengan selamat, pulang juga harus dengan selamat. Oke, dari saya sudah cukup untuk sesi materi hari ini. Terima kasih banyak rekan-rekan atas waktunya dan perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Rika. Ya, baik. Terima kasih banyak Mbak Anissa atas arahan dan juga materinya ya. Yang tadi telah disampaikan, sungguh banyak mungkin pengetahuan yang baru dan juga mungkin ada yang sudah pernah mengikuti training-training kita yang sebelumnya atau meeting-meeting kita yang sebelumnya juga sudah disampaikan materi tersebut ya mengenai prosedur dan juga mengenai K3 di tempat kerja. Nah, untuk timnya, untuk rekan-rekan, jadi mohon nanti bisa diteruskan ilmu pun hal yang sudah di-sharing hari ini untuk rekan-rekan yang lainnya yang mungkin belum bergabung di hari ini. Nah, selanjutnya kita coba untuk membuka sesi tanya jawab ya untuk rekan-rekan yang bergabung pada hari ini. Silakan nanti bisa lewat chat maupun secara langsung ya dengan mengaktifkan audio maupun videonya. Silakan rekan-rekan semuanya. Ya, silakan. Oke, mungkin kita bacakan yang ada di chat dulu aja dari Pak Sri Susanto dari ENS ya. Pertanyaannya, adakah acuan atau standar yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan jarak safety cone dengan titik kerja, mengacu atau mempertimbangkan keadaan dan kecepatan yang sedang berjalan? Nah, ini Pak Sri Susanto mungkin masih ada, Pak? Masih Bu. Hadir. Masih. Oke, hadir ya. Ini pertanyaannya sudah kita bacakan. Terima kasih. Siap. Terima kasih juga Pak Sri Susanto. Ini mau kita coba kumpulkan lebih dulu atau mau langsung dijawab mungkin Mbak Nisa? Langsung jawab dulu aja ya Mbak Rika ya. Izin jawab Pak Sri Susanto. Jadi untuk acuan atau standar menentukan jarak safety cone dengan titik kerja ini sebenarnya nggak ada Pak. Jadi itu juga menyesuaikan ya nanti ya dengan kondisi. Biasanya ada yang untuk posisinya ini nanti rekan-rekan saat melakukan pekerjaan di tiang ini sangat mepet sekali dengan posisi jalanan. Bahkan mungkin dapat mengambil sisi jalan gitu. Nah ini nanti disesuaikan aja Pak, nggak ada acuan atau standarnya. Yang penting nanti sisi safety cone ini di sebelah rekan-rekan yang melakukan pekerjaan, bukan ditaruh di samping mobil, di depan mobil, pun di sekitar alat-alat gitu ya. Karena kan yang harus kita lindungi adalah rekan-rekan yang sedang melakukan pekerjaan, yang sedang naik ke tiang gitu ya.
di tangga. Nah, mungkin safety cone-nya ini bisa ditaruh di sisi tangga. Jadi nanti bisa dilihat kalau misalkan ternyata si arusnya ini lawan arah atau searah, nanti bisa sesuaikan. Yang penting sebaiknya itu di sebelumnya ya, di sebelum posisi rekan-rekan gitu. Jadi nanti mereka yang ingin melintas ini bisa berhati-hati dan bisa bergeser gitu ya dari si safety cone itu gitu. Jadi tidak terlalu berdekatan dengan posisi rekan-rekan. Kayak gitu untuk si safety cone-nya. Jadi nggak ada acuan, Pak, itu mengkondisikan jalanan aja. Walaupun biasanya nanti ada pekerjaan yang dia menjorok ke dalam ya, jadi tidak di tepi jalan raya ataupun misalnya ada trotoarnya. Nah, kalau ingin memakai safety cone ini safety cone-nya tetap di samping sisi pekerja gitu, bukan misalkan pekerjaannya tiangnya ini agak menjorok ya ke dalam yang ada trotoar baru jalan. Nah, safety cone ini dipasang di jalan gitu ya, jangan, tapi tetap di sisi pekerja. Berarti dipasangnya ini di trotoarnya itu, di samping rekan-rekan yang sedang melakukan pekerjaan. Jadi walaupun bukan menandakan si kendaraan, tapi kita bisa memberi tanda kepada orang-orang yang melintas, orang-orang yang lewat gitu. Dan kalau misalkan penarikan, kan untuk penarikan kan bergerak ya Pak ya, dia posisinya pekerjaannya bergerak gitu dari titik ke titik lainnya. Nah, ini yang harus diletakkan safety cone-nya tetap yang nanti rekan-rekan saat berdiri ke tangga gitu. Karena itu nanti takutnya kalau misalkan ada kendaraan yang lewat terus tidak sengaja ya, ataupun mungkin tidak tahu gitu ya, ada kerjaan tidak fokus dan lainnya, nanti bisa menyenggol tangga. Nah, ini kan jadi unsafe condition berarti gitu. Makanya safety cone-nya ini nanti disesuaikan aja di kondisi lapangan yang rekan-rekan temui di lapangan seperti apa. Kayak gitu. Tapi kalau misalkan sekiranya posisi jalannya sangat padat sekali ataupun mobil-mobil yang melintas ini cepat-cepat sekali, jika memang itu berdekatan dengan posisi rekan-rekan, ya tetap dipasang aja, tetap diletakkan aja safety cone-nya kayak gitu. Karena ya kita melindungi pekerja ya rekan-rekan. Nanti kalau misalkan ada mungkin kendaraan yang protes dan lain sebagainya, yang mohon diberi pemahaman, diberi pengertian. Kita sedang melakukan pekerjaan, Pak. Takutnya membahayakan juga dari sisi pengguna kendaraan gitu ya. Kita nggak tahu nanti lagi bekerja di atas ada tools yang jatuh, nah kena yang di bawah, mungkin kena pengguna motor ataupun mobil, ini kan juga bisa menyebabkan kerugian pada sisi pengguna kendaraannya gitu. Jadi tetap disesuaikan aja ya Pak Sri Susanto. Baik, Ibu, Mungkin terima aja kasih. itu ya Mbak Rika, mungkin ada yang tambahkan? Mungkin untuk tambahan terkait safety cone ya, sebenarnya ini kan bagian dari alat pelindung kerja ya. Jadi alat pelindung kerja tuh bisa berupa safety cone yang tadi mungkin ditanyakan, ada juga safety line mungkin ya. Terus juga ada traffic lamp. Nah, itu biasanya mungkin di pekerjaan-pekerjaan di jalan raya yang mungkin dalam segi waktunya di pekerjaannya itu cenderung lama ya, atau berjam-jam di jalan yang sama. Nah, itu biasanya saya di tol gitu ya, kan ada pekerjaan ada perbaikan jalan yang mengharuskan menggunakan traffic management itu. Kalau kita sendiri ini kan mungkin pekerjaannya tidak terlalu lama ya, ada di satu tempat yang sama gitu. Jadi mungkin untuk penempatan safety cone-nya sendiri itu belum memerlukan traffic management yang mungkin terlalu rumit gitu ya. Cuma mungkin lebih baiknya kalau misalnya teman-teman ada safety cone yang lebih dari satu, nah itu lebih baik lagi karena penempatannya bisa saat rekan-rekan ada di titik kerja
dan juga penempatannya mungkin sekitar 5-10 meter sebelum titik kerjanya rekan-rekan. Jadi ada sebelum titik kerjanya itu ada peringatan terlebih dahulu ya sekitar 5-10 meter atau mungkin di sisi mobil yang diparkir untuk penempatan bisa seperti segitiga yang biasanya ada di mobil atau mungkin kalau ada traffic lamp itu lebih bagus lagi. Jadi tidak hanya satu safety cone yang digunakan. Mungkin itu sih tambahannya Pak Sri Susanto. Mudah-mudahan bisa membantu. Oke. Ini Pak Sri Susanto ada lagi ya untuk pertanyaannya. Untuk bekerja malam, apakah ada SOP yang spesifik dari pihak Icon Plus? Nah, untuk prosedur bekerja di malam hari ini sementara belum ada, Pak. Belum ada untuk prosedurnya. Hanya kita membatasi untuk yang namanya jam kritikal ya. Jadi jam-jam di mana kita harus menghentikan pekerjaan sementara waktu gitu ya untuk pekerjaan di malam hari tersebut. Jadi misalnya seperti jam 6 sore ya, itu kan waktu-waktu di mana jam-jam kritikal. Nah, jam-jam kritikal itu bisa dipergunakan mungkin untuk istirahat terlebih dahulu atau mungkin sholat dan juga melakukan ibadah terlebih dahulu baru melanjutkan pekerjaan. Lalu juga ada di jam 5 pagi. Nah, itu mungkin kalau teman-teman aktivasi publik sepertinya tidak ada pekerjaan di subuh ya, kecuali pemeliharaan gitu. Dan juga itu sih untuk vertikal. Sama kita mungkin sudah ada standarisasi terkait standar APD-nya yang mungkin bisa ada penambahan untuk APD-nya sendiri itu penambahan Pak ada headlamp dan juga ada lampu penerangan tambahan gitu ya. Ketika memang harus teman-teman bekerja di malam hari. Itu untuk prosedur mungkin baru itu Pak, belum ada yang spesifik prosedur pengatur pekerjaan di malam hari. Itu Pak Sri Susanto. Ada lagi mungkin rekan-rekan yang lain atau dari Pak Sri Susanto ada yang masih ingin ditanyakan? Ada lagi rekan-rekan? Atau ada yang ingin sharing-sharing juga dipersilakan. Mungkin bisa sharing-sharing tentunya mengenai K3 ya, pengalaman K3 di lapangan mungkin bisa menjadi pembelajaran juga bagi rekan-rekan yang lain. Sama-sama Pak Sri Susanto. Jadi masukan juga bagi kami ya, mungkin nanti ke depannya kita akan coba lebih spesifikasi lagi untuk penggunaan safety cone serta pekerjaan di malam hari ya. Terima kasih banyak masukannya Pak Sri Susanto. Ada lagi rekan-rekan yang lain? Ini cukup banyak ya yang hari ini hadir dari mitra-mitranya aktivasi publik. Ada lagi? Rekan-rekan? Boleh, rekan-rekan? Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan maupun mungkin memberikan sharing atau masukan-masukan juga dipersilakan.
Sekali lagi terima kasih banyak rekan-rekan semuanya untuk waktu dan kesempatannya untuk bergabung di training pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa membawa bermanfaat bagi teman-teman semua. Seperti yang tadi disampaikan terkait K3 ini, mohon bantuannya untuk pelaksanaannya di lapangan. Karena mungkin keterbatasan kami dalam memonitoring rekan-rekan pekerjaan yang ada di lapangan. Sehingga membutuhkan bantuan juga dari rekan-rekan mitra kerja maupun tim regional dari Jakarta dan Banten untuk ikut serta memonitoring teman-teman di lapangan dalam pelaksanaan K3. Melalui training ini juga diharapkan menambah pengetahuan dan juga prosedur-prosedur K3 ini bisa dipahami oleh seluruh pekerja begitu ya. Tentunya kita tidak ingin kecelakaan kerja terjadi di tengah-tengah pekerjaan kita. Mudah-mudahan juga sampai akhir tahun dan sampai seterusnya tidak ada kecelakaan kerja di aktivasi publik maupun di Icon Plus itu sendiri. Itu saja rekan-rekan, terima kasih. Sekali lagi silakan di-copy untuk link post-testnya ya, karena setelah Zoom ini ditutup nantinya akan hilang untuk link post-testnya ini. Nah, sekali lagi terima kasih. Saya izin tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih banyak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.